Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing dengan Brigada yang Keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau ini adalah seorang praktisi dakwah dan juga akademisi. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji At-Tabi Lutfi MA. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, semakin cerah kalau kami lihat Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, beliau berkenan hadir untuk bersama kita, tentunya dengan tema-tema yang mudah-mudahan nanti menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Beberapa hari lagi, ini sebenarnya sudah memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau biasa kita sebut dengan Maulid. Ya ini ketika kita berbicara tentang Maulid, Dokter, ini sangat luar biasa di masyarakat. Saya pernah kemudian melakukan riset kecil-kecilan bahasanya. Dari tingkat SD sampai dengan SMA dan kuliah semester awal, kita tanya itu, sebenarnya Maulid itu apa sih? Dan banyak di antara mereka yang menjawab bahwa Maulid itu ada bervariasi. Ada Maulid itu yang pengajiannya ada habaibnya ya. Nah, terus ada yang kajian-kajiannya ada rebahnaan dan sebagainya. Ini kan mungkin perlu kita detailkan sebenarnya definisi Maulid Nabi itu seperti apa. Dan sebenarnya apa yang bisa kita ambil atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi ini? Fadul Dokter. Baik Ustadz Istajib ya, Dokter Istajib yang saya hormati, segenap pemirsa sahabat Aridho ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang Maulid itu kan berbicara tentang Nabi. Betul. Salah satu peristiwa adalah Maulid, yaitu kelahiran Nabi. Tapi sekian banyak peristiwa tentang Nabi. Ada Isra dan Mi'raj. Ada juga kewafatan Nabi, ada juga sekian banyak aktivitas Nabi, itu seharusnya menjadi peristiwa yang kita ingat. Budaya yang melekat pada masyarakat itu harus kita tingkatkan. Maksudnya adalah supaya semangat orang meneladani Nabi itu juga bisa meningkat. Ya, kita apresiasi mereka yang terus gitu ya, melaksanakan program-program untuk Maulid, memperingati Maulid Nabi. Tapi bahwa Maulid Nabi ini tidak hanya milik golongan tertentu saja. Tidak hanya tadi milik untuk para habaib, para kiai, tapi milik seluruh umat Islam. Ada ayat 129 surat Al-Baqarah, di mana dulu kelahiran Nabi itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim Rasulam minhum yatu alaihim. Ya Allah, utus di negeri Mekah ini Rasul dari kalangan penduduk Mekah. Artinya bahwa dari situ kita memahami sudut pandang yang lebih luas. Maulid Nabi itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Dan doa Nabi Ibrahim untuk seluruh umat Islam atau umat manusia. Kemudian ada surat As-Saff ayat yang ke-6, di mana Nabi Isa menyampaikan berita gembira kepada masyarakatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa nanti ada rasul yang namanya Ahmad datang setelahku. Nah, kalau kita fahami dua ayat ini, berarti seharusnya yang memperingati Maulid itu adalah para akademisi, ya, para konglomerat, para negarawan, para pedagang, pebisnis, para pengusaha, bahkan ibu rumah tangga, bahkan anak-anak generasi muda, bahkan kaum milenial, bahkan mereka yang hobinya motor-motoran, apalagi yang hobinya sepeda, ada yang hobinya ngafe dan sebagainya. Maka penting untuk kita jadikan momentum Maulid ini bukan hanya peristiwa biasa yang kemudian acaranya juga acara biasa. Bagaimana acaranya itu juga bisa menarik seluruh halayak. Ya, kalau nanti akademisi, peringatan Maulidnya tentu sesuai dengan keakademian. Kalau nanti para pengusaha, sesuaikan dengan keekonomian, begitu ya. Ibu rumah tangga, ya disesuaikan dengan keibu rumah tanggaan. Nanti para remaja, silakan saja menginisiasi program-program supaya Maulid ini tidak hanya tadi dikatakan dilakukan oleh golongan tertentu saja, orang tertentu saja, tapi setiap kita umat Islam, bahkan umat manusia, kalau kita bisa bahasakan,
itu layak memperingati. Disitulah esensi dari kenapa Nabi Ibrahim berdoa, kenapa Nabi Isa menyampaikan kabar gembira. Berarti di situ kan stressingnya adalah ada peristiwa agung yang melekat pada Nabi kita yang sangat kita muliakan, Nabi Muhammad, dan cara memperingatinya adalah dengan keagungan-keagungan yang ada sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Sehingga tidak harus misalnya Maulid Nabi itu dengan acara A, dengan acara B. Tapi silakan, mungkin anak-anak remaja sekarang dengan ada lomba-lomba, lomba apa begitu ya. Kalangan kampus lombanya lomba literasi gitu ya. Kalangan remaja alumni lombanya lomba busana muslim, lomba apa ya? Dalam tanda kutip itu mengikuti Nabi kayak apa gitu ya. Bahasa kitanya apa itu? Ada yang kemiripan-kemiripan. Dulu kan ada Ja'far bin Abi Thalib. Itu sosok yang sangat mirip dengan Nabi. Berarti boleh kan? Boleh. Kita mengadakan acara kemiripan dengan Nabi. Tentu betul. Dalam tanda kutip perlu kita buat rumusannya supaya tidak berlebih-lebihan. Tapi bahwa semangat Maulid itu adalah semangat untuk kita meneladani Nabi, dan meneladani Nabi tentu dalam semua aspek kebaikannya Nabi. Itu yang dapat saya sampaikan. Wow, sangat luar biasa. Kemudian kalau kita dapati sebuah ayat itu kan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini kan berarti keteladanan Nabi kita itu harusnya tak lekang oleh zaman dan waktu. Itu bagaimana untuk saat ini menyadarkan kepada generasi masa kini ini tentang keteladanan para nabi. Terus kan banyak sekarang ini idolanya jadi berubah arah gitu kan. Jadi kita pengen menyadarkan kembali bahwa sebenarnya momentum Maulid ini ya menyadarkan bahwa kita tuh punya idola yang sangat luar biasa loh. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira bagaimana untuk menyadarkan itu? Silakan dokter. Setuju ya. Pengidolaan itu adalah merupakan poin penting dari peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya. Karena tujuannya digariskan oleh Allah bagaimana Nabi menjadi uswah hasanah. Tidak sekedar itu pernyataan yang kemudian tidak ada di lapangan. Kita yakin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi gaya kita masih tidak mencerminkan keteladanan Nabi. Pekerjaan kita masih jauh dari keteladanan Nabi. Kemudian apa ya? Sikap, perilaku itu jauh daripada keteladanan Nabi. Karenanya memahami ayat itu uswah hasanah ada 3 hal. Yang pertama, uswah hasanah Nabi itu bahwa Nabi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Maka dalam konteks berbangsa dan bernegara itu juga meneladani Nabi. Karena ada yang a priori gitu ya. Kalau saya menjadi A di sebuah bangsa itu dianggap saya tidak mengikuti Nabi. Pada Nabi pemimpin. Betul. Pada Nabi itu teladan dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, dan seterusnya. Maka yang pertama, ini sangat tinggi sekali. Bahwa uswah hasanah itu kita cerminkan ketika kita berada pada posisi yang sangat tinggi di dalam mengelola bangsa atau mengelola negara. Wah, itu cantik sekali kalau bahasa Malaysia ya. Artinya bahwa ini loh, idola Nabi itu ada sebetulnya dalam berbangsa bernegara. Karena mungkin orang akan mengatakan enggak, Nabi itu kan urusan ibadah aja. Nabi itu urusannya keimanan aja. Yang kedua perlu juga kita kuatkan keteladanan itu dalam konteks bermasyarakat. Dengan masyarakat, dengan tetangga. Sekarang kita mengenal multi etnis, multi bangsa, multi agama. Sebenarnya dalam perilaku Nabi, dalam sikap Nabi terhadap masyarakatnya, terhadap mereka yang berbilang bangsa, berbilang agama itu sudah uswah hasanah. Sehingga kita tidak mencari-cari lagi. Seringkali ketika ada sesuatu peristiwa, akhirnya timbul polemik. Polemik itu sulit mencari, ini kita ikut siapa ini? Ya, baru kan ada kedatangan tokoh lah dalam tanda kutip. Itu kita kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena uswah hasanah tidak termanifestasikan dalam urusan yang lebih luas. Urusannya hanya urusan mohon maaf. Sholatlah seperti sholat Nabi. Itu tidak salah. Ya kan gitu ya. Kemudian hajilah mengikuti manasik Nabi. Itu tidak salah. Tetapi kita buka lebih luas lagi lah. Supaya
masyarakat juga memahami. Ya. Sekarang kenapa remaja gandrung dengan idola yang lain? Karena dianggap Nabi cuma ibadah doang, yang lainnya saya ikut yang lain. Ya itu ya. Jika itu maka berarti perlu dikuatkan dengan sisi yang ketiga. Memang sisi yang ketiga dari Nabi itu adalah seorang sahabat, seorang ayah, seorang suami. Ya. Sehingga dalam lingkup rumah tangga, lingkup keluarga pun ada idola. Ya, tidak perlu kita mencari idola-idola yang lain gitu kan, gitu ya. Bahwa suami yang paling baik memang Nabi kok. Ayah paling baik Nabi kok. Teman paling baik Nabi kok. Jadi kalau kita rumuskan 3 hal itu tadi, bahwa pemimpin paling baik Nabi, bahwa warga masyarakat yang paling baik, tetangga yang paling baik, terus gitu. Kemudian paling gitu ya, lingkup paling kecil, ayah, suami, dan anggota keluarga, sahabat paling baik adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan ini mungkin terakhir, dokter, dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwa diutusnya Nabi itu diutam bima makarimal akhlak, gitu kan? Kalau kita lihat kan untuk saat ini mungkin akhlak berbangsa, akhlak berumah tangga, akhlak bahkan baratnya bersosialisasi itu kan agak downgrade bahasa kita gitu. Ini kan kalau dalam konteks Maulid ini apakah kemudian bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki akhlak semuanya? Karena kan akhlak ini menjadi suatu hal yang penting, bahkan mungkin sekarang itu sudah sangat mahal gitu kan. Kalau dulu zaman saya masih kecil kita lewat depan orang tua itu harus menunduk, dari mungkin permisi dan sebagainya. Kalau sekarang itu ya memang pendidikan mereka luar biasa, tapi akhlak dan adabnya itu mohon maaf minus. Nah ini apakah momentum Maulid ini juga seharusnya bisa kita jadikan untuk menyadarkan mereka? Betul, dokter. Baik, akhlak itu kan sendi dalam semua aspek. Yes. Ya, kita dalam mengimani saja ada akhlak. Ada akhlak keimanan, ada akhlak dalam beribadah, ada akhlak dalam bermuamalah, ada akhlak dalam semuanya. Ya, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa'inhumu zahabat akhlaquhum zahab. Jadi justru yang menjadikan eksistensi kita, eksistensi umat, eksistensi apapun itu akhlaknya. Manakala akhlak sudah tiada, orang tidak menganggap sudah selesai. Nah ini yang kita khawatirkan. Untuk itu Nabi mengingatkan tadi hadisnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kenapa dengan innama seolah-olah nggak ada yang lain? Kan hanya gitu, adatul hasr, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, padahal banyak yang lain. Betul. Ya, cuman hanya itu menunjukkan bahwa kalau orang menjalankan dan mengatakan aku ikut Nabi, tapi tidak ada akhlaknya, maka dikatakan dia belum selesai mengikuti Nabi. Ya, disinilah pentingnya sebuah akhlak, akhlak di dalam rumah tangga, akhlak bertetangga, bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Kembali kita yakini bahwa saat Nabi menjadi ayah, yang menguatkan cinta keluarganya kepada Nabi karena akhlak. Saat Nabi bermasyarakat, baik Mekah maupun Madinah, yang menjadikan orang itu segan sama Nabi, akhlak. Ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah saat itu, yang membuat masyarakat Madinah itu kagum dengan Nabi, juga akhlaknya. Dari situlah tentu di momentum Maulid ini kita kembali mengingatkan Nabi hadir itu dengan akhlak, dan hasil akhir dari akhlak itu kemuliaan, sehingga kita selaku umatnya yang terus mengingat ya seluruh peristiwa tentang Nabi termasuk Maulid ini dengan dimensi akhlak tadi. Ya bayangkan kalau semua orang tadi berakhlak ya, orang yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Kemudian di dalam komunikasi juga tetap menjaga akhlak, akhlak berkomunikasi, akhlak berbicara. Bertetangga juga itu akhlak. Kita ingat dulu tahun berapa ya, tahun 70-an katanya. Kalau orang datang ke Indonesia itu yang mereka ingat senyumnya, keramahannya, kesantunannya. Tapi sekarang tidak ya tentunya. Hampir punah. Disitulah pentingnya kembali dalam memperingati Maulid, kita ingat tadi ya sabda Nabi innama bu'itsu. Jadi seolah-olah hanya ini
Kenapa? Karena potensi yang lain udah bagus, budaya udah bagus, kemudian cara berkehidupan udah bagus, dagang udah bagus, bahkan apapun sudah dijalankan oleh masyarakat Arab saat itu. Yang belum ada itu akhlaknya itu ya. Pedagang sudah dagang dan udah ahli mereka dagang itu. Ila fi Quraisy, ila fi rihlatasyita. Yang belum itu akhlaknya. Bertetangga, bermasyarakat udah dijalankan. Yang belum itu adalah akhlaknya. Disitulah pentingnya akhlak. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita terus ya peringati setiap momentum ini ya, menghadirkan hal-hal yang inilah tercerminkan gitu ya dalam akhlak kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum ditutup ada pesan ataupun quotes untuk para pemirsa kita agar tetap mencintai Nabi kita dan menjadikan Maulid itu penyemangat atau semangat bagi kita untuk terus mencintai Nabi dan meneladani beliau. Betul. Ya pemirsa atau sahabat Ridho yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Nabi insya Allah harus tetap hidup di dalam hati kita sampai kapanpun. Dan sebagai siapapun, tidak lekang oleh waktu, tidak selesai oleh apapun. Ya. Berakhirnya kita menduduki posisi apapun, tidak akan pernah berakhir untuk mencintai Nabi. Bahkan saat kita nanti juga menghadap Allah, kita menghadap Allah dengan keadaan mencintai Nabi. Bayangkan kalau itu kita lakukan, Masya Allah, betapa besar anugerah Allah untuk kita semuanya. Siapa yang mencintai Nabi, maka kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Tentu implementasi cinta itu macam-macam. Tidak mungkin kita mencintai tapi tidak pernah mengingat. Mencintai tapi tidak pernah mengikuti. Mencintai tapi tidak menjadikan Nabi sebagai role model. Mencintai tapi sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pelaksana ya kenegaraan dan kebangsaan. Tidak mungkin kita mengatakan cinta Nabi kalau tuntunan Nabi malah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Inilah saatnya para sahabat Ridho, seluruh generasi emas Indonesia, saatnya kita terus mengingat Nabi dan mengkaji sekian banyak dari kemuliaan Nabi melalui literasi-literasi yang terus kita bahas. Dan mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi menjadikan bangsa dan negara yang kita cintai selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebagai penutup juga dari kami bahwa satu buah quote, selama bukan Allah dan Rasul yang ada di hatimu, maka sungguh ketenangan tidak akan pernah kamu rasakan dan tentu kebahagiaanmu pastilah semu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Ya jangan kapok Ustadz. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terus bersamai kami dan tetap pantengin terus program acara kita semua, yaitu sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.